guru SMK Muhammadiyah Karangmojo yang kami hormati, serta karyawan SMK Muhammadiyah Karangmojo yang kami hormati pula. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa muajahah, bisa sama-sama saling belajar di SMK Muhammadiyah Karangmojo melalui virtual. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi dan menambah kenikmatan kepada kita semua. Sholawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu guru dan karyawan SMK Muhammadiyah Karangmojo, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah, yakni tanggal 10 Agustus, insya Allah hari Selasa. Kita mungkin belum tahu sejarah penetapan tanggal ataupun tahun Hijriah itu seperti apa. Jadi kita perlu juga belajar sejarah. Kalau kata anak-anak, para siswa dulu itu mengatakan, oh guru sejarah itu tidak bisa move on gitu ya. Tapi dari sejarah pula kita bisa mengenang dan kita bisa bersyukur, berterima kasih atas jasa-jasa beliau-beliau, mereka-mereka yang sudah memberikan banyak hal sehingga kita bisa menjalani dan mengikuti kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas di saat ini. Sejarah penetapan kalender Hijriah itu berbeda dengan penetapan Masehi, ya Bapak Ibu. Kalau Hijriah itu berpatokan pada rotasi bulan atau yang disebut juga dengan Komariah, sedangkan penetapan tanggalan Masehi itu tergantung dengan rotasi matahari. Jadi ada perbedaan antara Samsiah dan Hijriah, itu ada perbedaan waktu 11 sampai 12 hari. Kalau dalam kalender Hijriah itu dalam satu bulannya 29 ataupun 30 hari, sedangkan dalam Masehi itu 30 ataupun 31 hari, kecuali ada di bulan Februari itu 28 ataupun 29 hari. Kalender Hijriah itu resmi digunakan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat, Bapak Ibu. Jadi pada masa Rasulullah masih hidup itu tidak menggunakan tahun, jadi hanya bulan. Sya'ban, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, seperti itu. Ramadan, seperti itu, belum ada tahunnya. Kemudian tahun Hijriah ini dimulai setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tepatnya pada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah keberapa, Bapak Ibu? Khalifah Umar bin Khattab itu Khalifah kedua, nggih. Khalifah pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Khalifah yang kedua Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab mendapat surat dari sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari. Dalam surat itu tidak
terdapat tahunnya, hanya terdapat bulannya, bulan Sya'ban. Kemudian Khalifah Umar itu merasa kesulitan dalam mengarsipkan dan mengurutkan. Nah ini ya Bapak Ibu, ternyata pada zaman Rasulullah itu sudah, pada zaman Khalifah Umar itu pengarsipan itu sudah dilakukan tertib gitu. Nah, kita juga ada jurusan pengarsipan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Khalifah Umar merasa sadar ternyata susah ini mau mengarsipkan surat ini. Ini bulan Sya'ban yang mana? Bulan Sya'ban yang kemarin, sekarang ataupun yang akan datang. Kemudian Khalifah Umar memerintahkan kepada para sahabat untuk musyawarah menetapkan tahun Hijriah. Kemudian Umar mengajak para ahli, juga para sahabat untuk memusyawarahkan tahun baru, tahun Hijriah tersebut. Pada saat itu ada yang mengusulkan, wahai Umar, tahun baru Hijriah itu dimulai awal tanggalan Hijriah, permulaan tanggalan itu dimulai sejak Rasulullah lahir saja. Kemudian ada juga yang mengusulkan awal tanggalan dimulai sejak Rasulullah Bi'tsah itu pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasul saja. Tapi pada saat itu Ali bin Abi Thalib itu menolak. Ali bin Abi Thalib itu khalifah yang keempat, menolak usulan tersebut dan Ali mengusulkan bahwa permulaan tanggalan diawali dengan hijrahnya atau pindahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Usulan Ali tersebut disetujui oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab menetapkan awal permulaan tanggalan itu pada saat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, yakni pada tahun 622 Masehi. Jadi pada saat itu pada tahun 622 Masehi itu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian ini baru permulaan tahun ya. Tahun penetapan tahun Hijriah itu pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Lantas bagaimana penetapan bulan Muharram itu menjadi awal bulan Hijriah? Nah, pada saat itu disampaikan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki niat, pertama kali memiliki niat dan berencana untuk hijrah dari Makkah ke Madinah itu pada bulan Muharram. Jadi disepakati bahwa Muharram adalah awal bulan Hijriah. Begitu Bapak Ibu sejarahnya penetapan tahun baru Hijriah yang saat ini digunakan oleh umat Islam. Nah, kita tahu melihat sejarah lagi bahwa pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah itu tentu melalui berbagai macam hambatan, ya Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa keistimewaan di bulan Muharram. Yang pertama, selain tadi bulan Muharram itu merupakan bulan di mana Rasulullah pertama kali mempunyai niat dan juga merencanakan
untuk hijrah dari Mekah ke Madinah dalam surat At-Taubah ayat 36 itu juga disebutkan, dijelaskan keutamaan bulan Ramadan. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah itu, Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan haram, itulah ketetapan yang agama yang lurus, maka janganlah menganiaya diri di dalam bulan yang keempat itu, dan perangilah musyrikin itu semua, sebagaimana mereka memerangi semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita itu mempunyai bulan yang istimewa, yaitu 4 bulan. Salah satunya adalah bulan Muharram. Nah, kalau orang Jawa itu malah bulan Muharram itu bulan-bulan yang dihindari, Bapak Ibu, untuk nikahan, untuk membangun rumah, napa malah nggih, kecuali kalau lahiran kan bukan tidak bisa diprediksi, tapi untuk yang direncanakan, ajeng bangun kandang ngoten mawon nek orang Jawa niku sesuk bar suro ngoten. Nah, itu bagi orang Jawa itu malah bulan yang disisihkan. Saya belum tahu sejarahnya bagaimana kok orang Jawa itu seperti itu, tapi mungkin perlu dikaji juga, menarik juga untuk dikaji. Tetapi kita bagi umat Islam bahwa bulan Muharram itu adalah salah satu bulan suci juga, selain bulan Ramadan. Keempat bulan itu apa saja, Bapak Ibu? Keempat bulan itu dijelaskan dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana bentuknya semula di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, diantaranya terdapat 4 bulan yang dihormati. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dzulqa'dah itu setelah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah saat ini, dan Muharram. Serta 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab Mudhar yang terdapat di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, ada 4 bulan dalam para ahli tafsir itu juga menjelaskan 4 bulan itu. Kemudian di bulan-bulan itu Allah mengharamkan berperang, umat Islam untuk berperang. Kemudian keutamaan bulan Muharram. Rasulullah bersabda, seseorang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya, setelah Ramadan, puasa di bulan apa yang lebih afdol? Nabi menjawab, puasa di bulan Allah, yaitu bulan yang kalian sebut dengan Muharram. Nah, dalam bulan Muharram ini, besok ini masih Dzulhijjah. Dalam bulan Muharram itu ada beberapa amalan yang bisa kita amalkan. Yang pertama, berpuasa pada 10 bulan Muharram yang insya Allah nanti pada tanggal 21 Agustus 2021. Kemudian hadisnya tadi nggih, yang kedua bersedekah. Dalam kitab Lataiful Thaharah wa Asarus Salah karangan Kiai Haji Soleh Darat disebutkan bahwa awal Muharram adalah tahun barunya seluruh umat Islam. Adapun tanggal 10 Muharram adalah hari raya yang digunakan untuk bergembira dan bersedekah. Jadi pertama kita berpuasa, kemudian yang kedua
sodakoh. Insya Allah amal perbuatan yang dilakukan di bulan Muharram itu nanti dilipat gandakan karena di bulan Muharram memiliki kelebihan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kemudian yang ketiga, introspeksi diri atau muhasabah. Rasulullah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung amal baiknya dan beramal soleh sebagai persiapan menghadapi kematian. Jadi kita selalu diperintahkan untuk bermuhasabah diri, menghitung amal baik. Dalam hari ini apa yang sudah kita lakukan, kemudian kebaikan apa yang sudah kita lakukan untuk orang lain, apakah diri kita itu bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita ada salah, kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Pada pergantian tahun itu sebaiknya jangan hura-hura, kalau Islam itu mubadir ngoten nggih. Jadi kalau biasanya di tahun baru Masehi tanggal 1 Januari itu kebanyakan orang mubadir waktu, mubadir biaya, tenaga. Nah, di bulan awal tahun Hijriah sebaiknya kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita karena kita masih diberi panjang umur, tambahan waktu untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu untuk akhirat. Ini berkaitan dengan introspeksi diri tadi. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada tadi 3 amalan, tapi selebihnya sebenarnya banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, di bulan Muharram, bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai hal. Salah satunya itu tadi bisa nanti berpuasa Senin Kemis, kemudian ini bersedekah dan lain sebagainya. Sekiranya itu yang kami sampaikan. Udah berapa menit nih? 23, baru 23 menit. Mungkin nanti ada pertanyaan Bu Mila. Sepertinya Bapak semangat sekali pengajian ini. Fotonya nampak semua ini. Kalau saya terlalu banyak berbicara mungkin nanti terlalu geladrah. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang disaringkan mungkin bisa bareng-bareng belajar. Begitu Ibu Dewi. Nggih. Sampun Bu Karmila? Ya, terima kasih dari saya. Mohon maaf banyak kehilafan, banyak salah kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kekurangan, kekeliruan dan ada yang saya sampaikan, mohon juga untuk bisa diluruskan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadzah Karmila yang telah menyampaikan ilmu baru bagi kita semua. Walaupun tadi ada yang ngantuk-ngantuk juga, ada yang hampir ketiduran. Tapi Pak Margono sepertinya sangat serius sekali memperhatikan cerita dari Bu Mila ini. Pak Kepala tadi sempat ngantuk juga. Alhamdulillah sekarang sudah tegas lagi.
Makasih ini Bapak-Bapak yang semangat dari ujung dapur sana, ada Pak Trihandoko, Alfian, dan Pak Nurdin. Halo Pak Nurdin. Oke, terima kasih. Sedikit kami rangkum dari pengajian pada pagi hari ini dari Bu Karmila. Yang pertama, tadi disampaikan Bu Karmila bahwa penetapan awal tanggalan Hijriah ini berdasarkan dengan perputaran bulan, yakni pada awal saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian bulan Muharram ini ditetapkan sebagai awal bulan Hijriah karena pada bulan itu timbul pertama kali awal niat Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah gitu. Kemudian amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan selama bulan Muharram nanti, Bapak Ibu, yang pertama tadi adalah berpuasa. Tadi diutamakan hari ke-10, tepatnya nanti tanggal 21 Agustus. Mungkin nanti Ustadzah Karmila bisa mengingatkan di grup malam tanggal 21 untuk Bapak Ibu guru semua bisa menjalankan ibadah sunnah ini. Kemudian yang kedua bersedekah, sedekah harta maupun sedekah ilmu, sedekah macam-macam, bahkan senyum saja nanti bisa jadi sedekah gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu banyak-banyak untuk introspeksi diri, apalagi di awal tahun pembelajaran ini Bapak Ibu, kita introspeksi diri kemarin selama 1 tahun kemarin bagaimana kita menjadi seorang guru, apakah sudah maksimal atau belum. Kemudian dari sisi-sisi yang lain, dari sisi sebagai seorang istri, sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, mungkin juga harus berintrospeksi diri. Semoga nanti hari Selasa ya, tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah itu kita kembali ke fitri gitu ya. Kemudian tahun baru nanti kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Tadi sudah saya cek di awal masuk itu ada Bapak Ibu yang pertama kali gabung itu ada 5 orang kemarin dapat info dari Direktur TEVA akan mendapatkan door prize itu tapi menunggu persetujuan Bapak Kepala Sekolah itu katanya. Nah, nanti itu tadi ada Pak Eko, ini kecuali Pak Kepala ya. Ada Pak Eko, Mas Alfian, kemudian ada Pak Bagas, ada Pak Edi, dan ada Bu Lutfi Inal. Nanti silahkan bisa menagih ke Direktur TEVA begitu. Bagi teman-teman yang tadi gabungnya itu juga terlambat, saya yakin Bapak Ibu semua bukan karena sengaja, bukan karena rasa cintanya berkurang terhadap sekolah, tetapi memang karena ada alasan-alasan yang syar'i seperti itu. Harapannya nanti di Jumat minggu depan, Bapak Ibu bisa hadir tepat waktu, syukur-syukur sebelum jam 9 itu sudah hadir gitu kemudian membuka kameranya, videonya, karena ini sebagai ajang silaturahim kita, sebagai ajang menghilangkan kangen kita gitu yang sudah lama tidak bersua, mungkin kita bisa bersuanya lewat daring seperti ini. Semoga pengajian rutin Jumat Taklim virtual SMK Muhammadiyah Karangmojo ini terus bisa berjalan sampai kapanpun gitu. Sebelum kami akhiri Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru dan karyawan? Monggo dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya. Halo, Mas Alfian mau bertanya apakah bulan Muharram ini baik untuk menikah atau tidak mungkin? Sangat bagus, Bu. Nanti untuk Bu Yeni monggo diagendakan Muharram ini Bu Yeni mulai tanggal hari Selasa besok tanggal 10. Nggih, Bu. Segera daftar nggih. Mumpung KUA Selo. Niki Pak Arif Bu, sanjang ajeng nyusul Bu. Oh, alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu ini? Sayang sekali ya kesempatan disia-siakan oleh Bapak Ibu guru ini ya. Harusnya bisa bertanya banyak oleh ustadzah kita, Ustadzah Karmila, tapi
sepertinya tadi sudah pada terlena dengan cerita beliau sejarah tadi, ya. Walaupun tadi sempat ada yang ngantuk juga. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan ini. Sebenarnya waktu masih 10 menit. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu, ada sedikit bukan pantun ya, ada kata-kata sedikit lah dari saya ya. Bisa diperhatikan Bapak Ibu, nggih. Ya, buka hati dapat cinta, buka tangan dapat sahabat, buka HP dapat pesan. Selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Tetap sehat, tetap semangat. Bapak Ibu, terima kasih. Cakep. Yang penting tetap sehat. Tetap sehat, tetap semangat. Bapak Ibu yang keluarganya ada yang baru sakit, semoga segera sembuh. Kemudian tidak perlu terlalu khawatir, Bapak Ibu. Memang semua ini Corona sekarang sudah merajalela di mana-mana. Tidak perlu terlalu ketakutan karena Masuk. Luar biasa. imun kita itu. Masukan ya Pak Alfian nih. Nggih, sampun ya Pak Ibu. Sebelum kita akhiri, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri pengajian taklim pada Jumat pagi hari ini dengan doa kafaral majlis. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang gorok-gorok ini? Sudah dibuka videonya semua. Gorok-gorok bareng wajah ngaji. Dan wis. Bu Sari, sehat Bu Sari. Alhamdulillah. Ya, Pak Kala. Monggo silakan Bu Farida. Ya Jumat kan Jumat berkah, banyak sedekah ini. Sekolah juga. Anu yo, mie sedap yo. Nggak cocok ya Mas Alfian Mimi. Alhamdulillah tadi partisipannya luar biasa ya, walaupun masih di angka 40-an itu. Oke, monggo Bapak Ibu bisa, Bapak Ibu. Yang mau ngerumpi juga boleh di sini. Mbak Ari tadi telat ada. Si masa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bin, sehat Bu Bin.